Sebenarnya kalau untuk pembuktian melalui forensik dokumen ini apa-apa saja yang dibutuhkan? Ya, yang pertama itu perlu kevalitan tentang objek eviden atau barang buktinya. Nah, kita ketahui ya bahwa kasus yang sedang ramai ini adalah masalah ijazah. Nah, ijazah ini berbentuk dalam fisik dokumen atau base paper dokumen. Sedangkan yang ramai di luar adalah elektronik dokumen. Karena dalam forensik dokumen itu ada 3 hal dokumen. Yang pertama adalah dokumen secara fisik atau base paper atau 3 dimensi yang kita pegang, kita sentuh. Yang kedua adalah elektronik dokumen, yang dimana dokumen itu hasil dari foto atau scan. Yang ketiga adalah tentang digital dokumen, yang dimana dokumen itu dienkripsi atau decoding yang nanti berubah menjadi barcode. Yang di sini sedang ramai adalah tentang masalah kevalitan atau derajat dari barang bukti. Bahwa yang dipermasalahkan adalah barang bukti fisik dokumen, bukan elektronik dokumen. Nah, inilah menjadi derajat objek pemeriksaan dari teman-teman yang ramai itu menjadi rendah. Itu pertama. Yang kedua, tentang masalah arti dari saksi ahli. Saksi adalah yang berada di sana, yang melihat dan dia mendengar. Berarti dia memegang dokumen tersebut. Sedangkan dokumen yang diperiksa oleh 3 ahli itu, dia apakah sudah memegang, sudah menyentuh. Dan ini perlu dari teman-teman penyidik mempertanyakan jika di BAP atau di pengadilan oleh hakim, apakah 3 ahli tersebut telah memegang, telah menyentuh atau melihat dokumen dipermasalahkan. Nah, sedangkan yang sekarang yang ramai adalah objek evidennya sangat rendah, yaitu elektronik ke dokumen. Ini misal pulpen secara fisik 3 dimensi, difoto dan diperiksa oleh seseorang ahli, bila perlu 5 ahli lah, dan menyatakan tak ada atau palsu. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi 3 dimensi secara fisik, berubah menjadi elektronik. Nah, itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya? Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya, dan saya periksa tanda tangannya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Ini kategorinya adalah masalah valid ya, dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalitannya bagaimana, keabsahannya bagaimana, disaksikan oleh siapa, diserahkan oleh siapa, dan dilakukan bagaimana. Nah, ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Ini yang harus sama-sama kita pahami, bahwa yang ramai sekarang ini adalah ada miss dalam masalah derajat barang bukti. Itu pertama. Yang kedua adalah miss masalah derajat saksi. Seorang saksi ahli itu harus jelas dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana. Jadi bisa speak up dan bicara. Ini tidak diminta, tidak ditunggu, ya, tidak secara hukum, tapi bicara. Lah, inilah yang saya lihat informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya komposisi masyarakat ini menjadi negatif, dan bisa analisis hukum bisa tumbuh. Nah, ini saya ingin menjernihkan ya, bahwa ini ada miss, bahwa selama ini yang dibicarakan oleh seorang ahli dan 3 ini objeknya derajat rendah, dan dia bukan menjadi saksi yang utuh, yang penuh, dan dia hanya melihat dari sumber yang tidak valid. Nah, ini yang harus kita jernihkan, jangan sampai ini menjadi blunder. Nah, nantinya menjadi periksa keasliannya. Nah, ini memang kita harus percayakan kepada teman-teman lapor. Mereka bertugas, sudah memeriksa dan pembandingnya kita tunggu.
apakah hasilnya A atau B. Objek dokumen itu, kalau misalnya barang bukti adalah fotokopi, ya. Terus kedua, tindasan karbon. Ketiga, scan atau PDF. Itu tidak bisa diperiksa, Pak. Kenapa? Karena itu dokumen yang mudah direkayasa. Sekali lagi, fotokopi, tindasan karbon, scan, dan PDF itu tidak bisa diforensik. Karena apa? Itu dokumen yang mudah direkayasa. Jadi, yang diperiksa adalah yang benar-benar valid. Harus benar-benar secara fisik, kita sentuh, kita lihat, kita cium, kita raba, dan maka kita periksa. Teman-teman kita di lapor itu, ketika ada kasus fotokopi, itu pasti ditolak. Ada kasus misalnya scan PDF, itu pasti ditolak. Karena dokumen itu dokumen yang mudah direkayasa. Nah, inilah yang menjadi bias di lapangan. Itu yang pertama, masalah objek. Nah, yang ketiga adalah masalah kode etik saksi ahli. Tapi saksi ahli itu tidak bisa sifat kemana-mana. Itu harus bisa bicara kalau itu sudah ingkrah 10 tahun sudah ada keputusan. Ya. Ini yang belum diproses, belum dilaporkan, belum diminta, tapi speak up kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi konsumsi yang tidak jernih untuk masyarakat. Dan menjadi belum. Nah, ini yang harus benar proses hukumnya yang benar. Harus ada pelapor, instansi mana yang menerima, terus siapa menjadi saksi ahli. Nah, ini yang saya lihat ada tindak-tindakan yang nabrak hukum. Dia tidak diminta, objek yang keliru, derajat saksinya rendah, dan dia ada proses yang dilanggar. Betul, Mbak.